Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa ardina warda anna. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, para jemaah salat fajar, salat subuh Masjid An-Nur lingkungan 8 Jalan Lidang Penyambungan. Mudah-mudahan kita selalu menyahut panggilan Allah ya di pagi hari. Yang wajib kita membaca alhamdulillah atas kehadiran kita, kewujudan kita di rumah Allah di pagi hari khususnya. Selawat beriring salam untuk junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Seorang ulama tersohor zaman dulu namanya Yahya bin Mu'az. Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Hidup kalau tak silap abad ketiga Hijrah. Yahya bin Mu'az pernah terlihat seorang ayah membawa anak kecil. Yahya bin Mu'az terlihat seorang ayah membawa anak kecil. Ulama besar ya, tokoh waliullah yang namanya banyak disebut. Yang patut kita kenal dia karena banyak disebut namanya. Kalau kita baca buku, baca tafsir, banyak namanya dalam kitab-kitab. Kitab-kitab induk khususnya ya. Yahya bin Mu'az bertanya kepada ayah yang sedang membawa anak kecilnya. Pertanyaannya pendek saja. Atuhibbuhu, katanya. Atuhibbuhu? Bapak sayang sama anak bapak ini? Iya dong, katanya. Ini kan buah hati belahan jiwa saya, darah daging saya, anak kandung saya. Saya tentu sayanglah kepada anak saya. Orang yang normal dia akan sayang kepada anaknya, kepada cucunya lagi. Begitulah sayangnya ayah kepada anak, katanya. Ayah sebagai walid. Walid. Kalau ibu itu walidah ya. Ayah sebagai walid tentu sayang kepada anaknya. Macam mana Khalik, katanya. Khalik, Allah Maha Pencipta. Macam mana sayangnya sama kita? Kita mesti merasakan. Kita bukan hanya merasakan kasih sayang kepada anak, keturunan, kepada istri. Dalam Quran juga ada disebut ayat-ayat tentang kasih sayang antara suami istri. Allah Khalik, bayangkan macam mana kasih sayangnya sama kita. Dikasihnya masjid, rumahnya, dijamin selamat orang yang mengurus masjid dan mengimarahkan masjid. Banyak sanjungan dalam Al-Quran. Ayat-ayat tentang orang yang terpaut hatinya ke masjid. Allah sayang sama kita. Di mana-mana ada masjid, ada musalla, ada surau, ada balai ibadat. Kalau di Brunei ada balai ibadat namanya. Ada Al-Quran sebagai kalamullah, kitab kekasih untuk kekasihnya. Ini risalah kekasih, message kekasih, pesan kekasih untuk kita ini kekasihnya. Ada masjid, ada Quran, ada ulama, ada tafsir.
dan kita dibekalinya iman. Nah, inilah fasilitas penting di antara fasilitas yang diberi kepada kita untuk menghadapi musuh kita yang tidak pernah istirahat. Iman namanya. Iman, kepercayaan kepada Allah. Ini faktor penting bagi kita untuk kita itu bisa selamat dari gangguan setan iblis yang bekerja 24 jam. Itu dibilang oleh pengarang buku Kesan Dosa ya, faktor iman, faktor terpenting. Dengan imanlah kita mau bangun awal. Dengan imanlah kita mau melangkah ke masjid. Dengan imanlah kita mau sholat berjamaah, mau sholat sunat, dan mau duduk sejenak di rumah Allah ini. Duduk sejenak di rumah Allah. Kata ulama, iman ini mesti diurus. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu ada naik turunnya, ada temperaturnya, ada temperaturenya. Kadang-kadang naik, kadang turun. Kita mesti berusaha mengetahui saat kapan iman kita itu naik dan kapan iman itu turun. Maka sahabat Nabi zaman dulu ada berlaku di kalangan mereka kalau jumpa satu sama lain, apa katanya? Ini budaya sahabat ya. Ta'al bina nu'minu billahi sa'ah. Ta'al bina nu'minu billahi sa'ah. Ayolah kita mencas iman sekejap. Ayo kita ingin mencas iman sebentar jadilah. Maka mereka akan baca Quran, baca hadis, baca mungkin kata-kata ulama, atau berzikir. Ta'al bina nu'minu billahi sa'ah. Ayolah kita mencas iman kita sesaat. Mudah-mudahan iman kita bisa naik. Budaya sahabat ya. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Ruwahah. Jumpa seorang saudara yang baru masuk Islam, mu'alaf. Dibilangnya ungkapan ini, Ta'al bina nu'minu billahi sa'ah. Ayolah kita beriman sesaat. Orang tadi tidak paham, dia mu'alaf. Lalu dia mengadu. Aduannya sampai kepada Rasulullah. Saya tahu, yang saya tahu beriman itu bukan sesaat. Beriman itu 24 jam. Bukan sebentar-sebentar. Kata Rasulullah, maksud Abdullah bin Ruwahah itu beriman sesaat, duduklah kita sekejap sebentar untuk membangun iman. Iman itu berterusan, tapi ada masanya kita berusaha mengevaluasi iman kita, menilai iman kita, mengusahakan iman kita agar meningkat. Macam mana kita nak meningkatkan iman? Antara lain caranya baca sejarah orang-orang yang imannya top. Kita mesti baca sejarah ya. Baca sejarah orang yang imannya top. Sejarah orang saleh yang memberi perhatian besar terhadap iman. Yang jelasnya iman itu iman dari bahasa Arab ya. Amana yu'minu imanan. Iman, Islam, semuanya dari bahasa Arab. Iman itu artinya mempercayai, membenarkan. At-tasdiq, al-imanu lughatan at-tasdiq, mempercayai. Mempercayai amalan, ajaran, prinsip yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Cuma ada rukun iman yang 6 itu ya. Pertama sekali al-imanu billah, beriman kepada Allah. Allah harus ada di hati kita selalu. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Malaikat harus hadir di hati kita selalu. Ini yang kita bicarakan kemarin. Kalau Allah tidak ada di hati, hatinya kosong dari Allah, tidak ingat Allah, tidak ingat peraturan yang telah ditetapkan Allah, kosong. Nah,
Saat hati itu kosong dari Allah, datanglah setan melalaikan. Nah, kalau orang itu bersama Allah, setan tidak akan mengganggu. Tengok ayat dalam surah Al-Mujadalah ya. Nah, apa katanya di sana? Istahwaza alaihimus syaitan. Orang itu dikucar-kacirkan, dikutak-katikkan oleh syaitan. Halaman 544. Ayat 19 surah Al-Mujadalah. Istahwadha alaihimus syaitan. Orang itu dikutak-katikkan syaitan hidupnya. Ke masjid tak ke masjid, tak jadi pemikiran bagi dia. Fa'ansahum zikrullah. Syaitan menjadikan orang itu lupa berzikrullah. Lupa nak salat kadang-kadang. Lupa nak ke masjid kadang-kadang. Serba lupa. Orang itu kalau begitu keadaannya ulaika hizbus syaitan. Nah, ini pedas sikit nih ya. Ini agak pedas ini. Ulaika hizbus syaitan. Orang itu anggotanya syaitan. Kelompoknya syaitan, grupnya syaitan. La ilaha illallah. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Grup syaitan itu hidupnya rugi. Pagi rugi, petang rugi, siang rugi, malam rugi. Rugi. Suami rugi, istri rugi. Bila suami istri rugi, anaknya tentu akan terbawa dalam arus kerugian. Lawan ayat ini disebut dalam 2 ayat sesudahnya, 3 ayat sesudahnya. Dalam Quran selalu ada ini ayat yang menakutkan, ini yang menggembirakan. Dalam Quran selalu ini masalah, ini solusi. Begitu selalu dalam Quran ya. Kalau kita baca Quran, ini masalah, cerita ahlul nar. Ini solusi, cerita ahlul jannah. Nah, lawan ayat 19 itu ayat 22. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha terhadap mereka. Allah suka, Allah senang terhadap mereka. Wa radu'an. Mereka senang kepada Allah. Orang itu mencari keridhaan Allah. Orang itu mencari kesukaan Allah. Ulaika hizbullah. Mereka inilah grupnya Allah, kumpulannya orang yang dipilih Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Orang yang termasuk dalam kumpulan Allah ini sukses orangnya, beruntung orangnya. Tadi rugi ya. Jadi garis besarnya manusia terbagi 2. Ada yang rugi, ada yang untung. Yang rugi yang dia tidak mengurus perjalanan hidupnya, tidak ada manajemen dalam kehidupannya, tidak ada pengurusan, tidak ada aturan. Yang dipikirkannya keperluan fisik saja ya, keperluan jasad saja. Nah, maka Allah mengajar kita melalui karya ulama Kesandosa ini, kita perlu mengurus iman kita agar iman kita itu bertahan dan meningkat. Dengan peningkatan iman itulah orang itu bisa melawan setan iblis. Tengok ayat iman ya. Ayat iman yang dikaitkan dengan masjid. Pencinta masjid mesti tahu ayat-ayat yang terkait dengan masjid. Agar dia bila pergi ke masjid dia faham kenapa saya ke masjid. Tengok surat Taubah halaman 189 ayat 18. Surat Taubah dikaitkan iman dengan masjid. Artinya orang beriman dia mesti ke masjid. Itu maksudnya. Saat imannya merosot, hatinya renggang dari masjid. Ayat 18 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man aman. Yang rajin datang ke masjid itu, itulah yang beriman. Jadi
Datang ke masjid ini merealisasikan iman, membuktikan iman, menjaga iman. Wal yaumil akhir, beriman kepada Allah. Man amana billahi, beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, kalau ingat Allah, ingat hari kemudian, mesti dekat dan dekat, terikat dan terpikat hatinya di masjid. Rajulun qalbu mu'allakun fil masajid, orang yang hatinya terpaut di rumah Allah, yang dijamin selama nanti di sana di hari pembalasan. Man amana billah, orang itu mengimani Allah, beriman kepada Allah. Amantu billah, amanna billah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari kemudian. Wa aqamas salah, orang itu menegakkan salat, merealisasikan salat. Tidak cukup salat di rumah, tidak cukup. Wa aqamas salah di masjid. Wa ataz zakah, orang itu juga mempunyai perhatian besar terhadap zakat. Walam yakhsha illallah, dia takut kepada Allah. Datang ke masjid ini membuktikan rasa takut kita kepada Allah, iman kita kepada Allah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Tengok ujung ayatnya ya. Itulah orang yang muhtadin. Muhtadin kalau kita lihat terjemahnya nanti mungkin orang yang mendapat petunjuk katanya. Tapi tidak mesti itu terjemahnya. Itulah orang yang betul perjalanan hidupnya. Nah, manusia ini ada dua. Ada yang betul di atas siratal mustaqim, ada yang tak betul. Allah menjamin pencinta masjid itulah yang muhtadun. Pencinta masjid membuktikan imannya kepada Allah, iman kepada hari kemudian, membuktikan rasa takutnya kepada Allah, dan mereka yang dikatakan muhtadun, yang kita minta dalam salat, ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami, bimbinglah kami, ajarlah kami, tuntunlah kami. Ya Allah, kami ini tidak bisa berjalan sendiri, tolonglah ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Engkau lah yang kami sembah, tolonglah kami, bimbinglah kami menempuh jalan yang lurus. Gitu ya. Faktor ke-7 selain daripada maaf ya, pertama kalbu, kedua malaikat, yang ketiga wahyu, yang keempat akal, yang kelima ilmu atau ma'rifah, yang keenam iman. Nah, ini kita mesti urus ini. Dia semuanya nanti ada 12-13 faktor yang membuat kita bisa mampu menghadapi gangguan setan iblis. Subhanallah. Ada pernah saya baca buku itu masih ada di rumah. Ada orang itu katanya 24 jam dikacau oleh iblis. Buku itu judulnya Godaan Setan Menjalang Sakaratul Maut, edisi Malaysia, edisi Kuala Lumpur. Diceritakan di sana orang tuh dapat sama iblis 24 jam. La ilaha illallah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Jadi kita masih membicarakan fasilitas kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah untuk kita mampu berhadapan dengan musuh, seperti yang dikatakan dalam surah Fatir kemarin, innasyaitana lakum adu fattakhidhu aduwa. Syaitan itu musuh kalian, jadikanlah dia sebagai musuh. Bermusuhlah dengan dia, jangan berkawan, jangan dekati, jangan dibuat faktor-faktor kesukaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairah. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.